Megawati Hang Estri melangkah ke tanah Turki dengan kepala tegak dan semangat membara. Ribuan penggemar menyambutnya di bandara, membawa bendera Indonesia dan spanduk bertuliskan namanya. Ia resmi menjadi pemain Asia Tenggara pertama yang direkrut Fenerbahce, salah satu klub voli paling bersejarah di Eropa. Suasana begitu magis, seolah tak ada yang bisa menghentikan langkahnya. Pelatih dan manajemen klub menyampaikan sambutan hangat dalam konferensi perkenalan. Megawati tersenyum lebar, mengenakan jersey kuning biru dengan nama Mega terpampang jelas di punggung. Di mata publik, ini bukan sekadar perekrutan, tapi simbol era baru bagi Fenerbahce dan harapan besar bagi Indonesia. Semua media internasional pun memuat berita ini dengan penuh antusiasme. Namun, hanya 2 minggu setelah euforia itu, muncul kabar yang mengguncang. Beberapa jurnalis mendeteksi keanehan, Megawati absen dari sesi latihan terbuka. Klub tak memberi penjelasan resmi, hanya menyebut alasan pribadi. Dari sinilah, euforia mulai bergeser menjadi rasa penasaran. Kabar burung beredar di antara penggemar, apakah Mega cedera? Atau ada urusan keluarga? Tapi tak ada yang bisa menebak apa yang sebenarnya terjadi. Wajah Megawati tak terlihat lagi di media sosial klub. Satu pertanyaan mulai meresap ke benak semua orang. Ada apa sebenarnya? Suatu pagi, media Turki dikejutkan oleh pernyataan resmi dari Megawati melalui agennya. Ia mengundurkan diri dari Fenerbahce. Bukan karena cedera, bukan karena alasan medis, melainkan keputusan pribadi. Lebih mengejutkan lagi, ia memutus kontraknya secara sepihak, tanpa menunggu negosiasi dari klub. Manajemen Fenerbahce terdiam. Mereka tidak menyangka pemain yang mereka gadang-gadang akan menjadi ikon baru, pergi bahkan sebelum debut. Segala rencana pemasaran dan strategi tim harus dirombak total. Semangat yang semula tinggi berubah jadi kepanikan. Di ruang rapat klub, ekspresi para petinggi berubah muram. Para sponsor bertanya-tanya, pelatih bingung menyusun ulang strategi, sementara rekan-rekan setim hanya bisa bertanya, kenapa? Hubungan yang baru dibangun seolah runtuh dalam semalam. Apapun alasannya, ini terasa seperti pengkhianatan bagi banyak pihak. Dari luar stadion, para penggemar mulai mengganti harapan mereka dengan amarah. Media sosial Fenerbahce dibanjiri komentar kecewa, beberapa bahkan bernada marah. Satu pertanyaan tetap menggantung di udara Istanbul, mengapa Megawati mengambil langkah drastis ini? Hari berikutnya, Fenerbahce menggelar konferensi pers darurat. Seluruh wartawan olahraga besar memenuhi ruangan. Di hadapan kamera, Turker Tozar, direktur olahraga klub, berdiri dengan ekspresi serius dan mata yang tampak kelelahan. Saya tidak akan menyembunyikan apapun dari publik, katanya, suaranya berat. Kami terkejut. Kami kecewa. Kami merasa dikhianati. Pernyataan itu sontak menjadi headline di berbagai media. Turker mengaku tidak ada peringatan atau sinyal bahwa Megawati akan mengambil langkah seperti ini. Menurutnya, hubungan mereka selama ini baik-baik saja. Kami tidak pernah menerima keluhan resmi dari Megawati atau timnya. Semua fasilitas kami siapkan, komunikasi berjalan lancar. Apa yang terjadi sungguh di luar nalar kami, tambahnya. Para wartawan pun berebut mengangkat tangan, ingin menanyakan lebih jauh. Namun, Turker memilih mengakhiri konferensi dengan satu kalimat tegas, jika ini tentang hal yang lebih besar, maka publik berhak tahu. Tapi kami belum tahu apa-apa. Setelah itu, ia meninggalkan podium. Suasana ruangan hening, penuh tanda tanya dan spekulasi. Di balik layar, staf pelatih Fenerbahce masih tak percaya dengan kenyataan yang terjadi.
Mereka mengenang pertemuan pertama dengan Megawati, betapa bersahajanya dia saat menyapa semua staf, betapa semangatnya ia saat mengikuti sesi latihan pertama. Rasanya terlalu cepat untuk berakhir seperti ini. Eda Erdem, sang kapten legendaris, hanya bisa menatap kosong ke arah kursi kosong di ruang ganti tempat Megawati biasanya duduk. Kami menerimanya seperti keluarga, gumamnya lirih saat ditanya wartawan. Tapi kini, kursi itu tak akan terisi lagi oleh senyum hangat dari Jawa Timur itu. Kekecewaan bukan hanya datang dari sisi teknis, tapi juga emosional. Klub merasa sudah memberikan segalanya, termasuk dukungan sosial, akomodasi, dan budaya adaptif yang ramah. Tapi jika keputusan ini muncul tanpa dialog, luka yang ditinggalkan jauh lebih dalam. Di ruang internal, tak ada yang mengucapkan kata pengkhianatan secara langsung. Tapi di mata mereka, semua terlihat jelas. Keputusan Megawati bukan hanya tentang dirinya, tapi juga menyentuh harga diri klub. Diam-diam, mereka bertanya-tanya, apa yang tidak mereka tahu? Media Turki langsung bereaksi. Artikel demi artikel bermunculan, masing-masing dengan teori berbeda. Ada yang menyebut Megawati tidak puas dengan strategi permainan tim. Ada pula yang menuding adanya konflik pribadi dengan salah satu anggota staf pelatih. Salah satu tabloid ternama mengungkap dugaan adanya tekanan dari luar lapangan yang melibatkan agensi pemain dan perbedaan kepentingan komersial. Isu ini segera memicu diskusi panas di forum penggemar. Apakah Megawati ditekan untuk mengambil keputusan sepihak? Siaran televisi mulai menghadirkan panel ahli, mantan pemain, hingga psikolog olahraga. Mereka menyoroti kemungkinan bahwa Megawati mengalami culture shock atau tekanan psikis. Semua itu diperburuk oleh tekanan ekspektasi yang sangat tinggi dari publik Indonesia. Namun, hingga saat itu, Megawati sendiri belum memberikan pernyataan. Ia hilang dari media, baik nasional maupun internasional. Justru ketidakhadirannya semakin memperkuat rasa penasaran. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab atas kekacauan ini? Semakin lama, opini publik bergeser dari teknis ke isu personal. Seorang jurnalis investigasi menyebut bahwa Megawati merasa tidak diberi ruang suara dalam pengambilan keputusan tim. Ia dianggap hanya sebagai pemain asing pelengkap, bukan bagian dari inti. Ada juga isu mengenai kendala komunikasi, baik secara bahasa maupun budaya. Meski klub sudah menyiapkan penerjemah, Megawati dikabarkan kesulitan mengekspresikan pandangannya saat briefing tim. Hal itu membuatnya merasa terasing di ruang strategi. Salah satu staf mengatakan Megawati tampak murung dalam beberapa sesi latihan terakhir. Ia tidak lagi tersenyum seperti saat awal tiba. Bahkan, pernah tertangkap kamera sedang duduk sendirian di pinggir lapangan, memandangi gedung kosong di seberang dengan pandangan kosong. Bisa jadi, bukan gaji atau fasilitas yang membuatnya mundur, tapi rasa tidak cocok secara emosional dan mental. Apa gunanya prestise jika batin tidak bahagia? Kalimat itu mulai ramai dibicarakan netizen Indonesia, yang kini mulai lebih memahami sisi manusia dari seorang bintang. Yang membuat situasi ini makin memilukan, Megawati belum sempat tampil satu kali pun di pertandingan resmi. Jersinya belum pernah terlihat di lapangan saat laga. Ribuan tiket yang dibeli fans Indonesia di Turki seolah sia-sia, semuanya ingin melihat sang Megatron beraksi. Pelatih pun dibuat bingung. Strategi yang dirancang sejak pramusim harus dirombak ulang. Tim harus mencari pengganti cepat, padahal liga sudah dekat. Tidak mudah menggantikan pemain sekelas Megawati, apalagi yang memiliki keunikan gaya bermain seperti dirinya. Di Indonesia, netizen terpecah. Ada yang kecewa, bahkan marah karena menganggap Megawati telah mempermalukan nama bangsa.
Tapi ada juga yang bersimpati, menyadari bahwa mungkin ada luka batin yang tak bisa dilihat oleh mata publik. Mereka bertanya, siapa yang benar-benar tahu isi hati Mega? Yang pasti, keputusan ini sudah diambil. Fenerbahce dan Megawati kini berdiri di dua sisi yang tak lagi sejajar. Pertandingan belum dimulai, tapi drama sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai? Begitu kabar pemutusan kontrak menyebar, media sosial langsung meledak. Fans Fenerbahce, yang awalnya memuji Megawati, kini membanjiri kolom komentar dengan amarah. Tagar mega kacau dan pengkhianat klub mulai trending di Turki. Mereka merasa telah dikhianati oleh pemain yang bahkan belum memberi kontribusi satu set pun. Akun resmi Fenerbahce pun tak luput dari serangan. Admin klub terpaksa menonaktifkan kolom komentar untuk sementara karena gelombang hujatan yang terus mengalir. Fans mendesak klub untuk mengungkapkan kebenaran dan menyuarakan agar Megawati diberi sanksi berat oleh federasi. Namun di sisi lain, fans Indonesia ramai-ramai membela Mega. Mereka percaya bahwa Megawati pasti memiliki alasan kuat dan tak mungkin mengambil keputusan besar tanpa tekanan batin. Perang komentar antara dua kubu pun tak terhindarkan, menjadikan Megawati trending global bukan karena prestasi, melainkan kontroversi. Di tengah kekacauan itu, Megawati tetap bungkam. Tak ada unggahan, tak ada pernyataan, tak satu pun kata muncul dari akun resminya. Keheningannya justru memperkeruh suasana, seolah-olah membenarkan berbagai spekulasi yang berseliweran di dunia maya. Kisruh ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di kalangan pelatih dan manajer olahraga Indonesia. Mereka takut tindakan Megawati menciptakan presiden buruk, membuat klub Eropa berpikir dua kali untuk merekrut atlet dari Indonesia. Ibarat satu api kecil, percikan ini bisa membakar seluruh hutan kepercayaan. Beberapa agen olahraga mengungkapkan kekhawatirannya secara terbuka di media nasional. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun, tapi bisa hancur dalam semalam, ujar salah satu agen. Ia menekankan pentingnya menjaga profesionalisme, apalagi di level internasional yang penuh kompetisi dan pengawasan. Sejumlah pelatih di pelatnas mulai melakukan pembinaan mental tambahan bagi atlet muda. Mereka tak ingin generasi berikutnya mengalami tekanan yang sama tanpa persiapan. Karena bermain di luar negeri bukan hanya soal teknik, tapi juga adaptasi budaya, tekanan ekspektasi, dan ketahanan emosional. Sementara itu, Federasi Voli Indonesia memilih bersikap netral. Mereka menyatakan sedang menunggu klarifikasi resmi dari Megawati sebelum mengambil langkah. Tapi semua sadar, bayangan dari drama ini akan lama hilang, dan efeknya bisa menjalar jauh melampaui karir satu pemain. Sebuah portal berita olahraga Eropa membocorkan informasi mengejutkan, diduga ada klub lain yang sudah menghubungi Megawati sebelum ia resmi bermain di Fenerbahce. Jika benar, ini termasuk tampering atau kontak ilegal antar klub, pelanggaran berat dalam dunia olahraga profesional. Kabar ini menimbulkan kegemparan baru. Publik bertanya-tanya, klub mana yang berani melakukan langkah berisiko seperti itu? Rumor menyebut ada klub dari Liga Jepang atau bahkan Amerika Serikat yang tertarik menggunakan jasa Megawati. Namun, semua masih sebatas spekulasi. Jika benar ada pihak ketiga yang mengintervensi secara diam-diam, maka bukan hanya Megawati yang akan terseret masalah, tetapi juga klub tersebut. Federasi Voli Internasional kemungkinan akan turun tangan, apalagi jika Fenerbahce mengajukan laporan resmi. Dugaan ini membuat narasi mulai bergeser. Megawati tidak lagi dilihat semata sebagai pelaku, tapi juga sebagai pion dalam permainan yang lebih besar. Pertanyaannya kini bukan hanya mengapa ia pergi, tetapi juga siapa yang menarik tali di balik layar. Tak lama setelah isu kontak ilegal mencuat,
Fenerbahce mengonfirmasi sedang menyusun dokumen hukum. Mereka menyewa tim pengacara internasional untuk menyelidiki pelanggaran kontrak dan potensi ganti rugi. Ini bukan hanya tentang pemain, tapi citra dan kerugian komersial klub. Dalam pernyataan resminya, klub menyatakan akan menuntut klarifikasi tertulis dari Megawati dalam waktu 7 hari. Jika tidak ada jawaban, langkah hukum penuh akan diambil. Mereka juga menekankan bahwa reputasi klub harus dijaga dan tindakan ini adalah bagian dari tanggung jawab profesional. Langkah ini memicu reaksi keras dari publik Indonesia. Banyak yang menilai Fenerbahce terlalu keras terhadap seorang pemain muda dari negara berkembang. Namun, di dunia profesional, hukum tetap hukum dan kontrak bukan sekadar kertas biasa. Federasi Voli Turki dan internasional mulai mengamati kasus ini lebih serius. Jika Megawati terbukti melanggar kode etik, ia bisa dikenai sanksi larangan bermain untuk periode tertentu. Risiko ini membuat semua pihak berharap penyelesaian bisa dilakukan secara damai sebelum mencapai meja pengadilan. Drama ini sudah melampaui ruang lapangan. Kini, ia menjadi perbincangan dunia olahraga global, dari meja redaksi olahraga Eropa hingga stasiun televisi di Asia Tenggara. Semua menyoroti satu hal, bagaimana sebuah rekrutan besar bisa berujung petaka dalam waktu secepat ini? Publik terbagi dua, ada yang membela Megawati sebagai korban sistem, dan ada yang menilai ia tidak profesional. Para analis olahraga mulai mengkaji kontrak, tekanan mental, serta ekspektasi publik yang berlebihan terhadap atlet muda. Ini bukan sekadar kasus pribadi, ini menjadi cerminan kompleksitas dunia olahraga modern. Di internal Fenerbahce, suasana tetap panas. Pelatih frustrasi karena fokus tim terganggu. Pemain lain mulai merasa tidak nyaman karena perhatian media berlebihan. Semua berharap badai segera reda agar bisa kembali fokus ke lapangan dan turnamen yang sudah di depan mata. Namun kenyataannya, ketegangan semakin membesar. Setiap komentar, setiap pernyataan baru, malah menambah bensin ke api yang menyala. Tak ada yang tahu siapa yang akan mundur duluan, Megawati, klub, atau media? Kasus Megawati membuka diskusi luas di kalangan pakar, di mana batas antara keputusan profesional dan pilihan personal? Apakah seorang atlet berhak mundur jika ia merasa tidak bahagia? Atau kontrak tetap harus ditegakkan, apapun kondisinya? Beberapa analis menyebut bahwa dunia olahraga terlalu sering mengabaikan kesejahteraan mental atlet. Mereka dibayar besar, tapi tidak diberi ruang untuk merasa lelah, tertekan, atau berbeda pendapat. Megawati mungkin hanya butuh waktu untuk memahami dirinya di lingkungan asing. Namun, dari sudut pandang klub, tindakan Megawati tetap dianggap fatal. Kontrak adalah janji. Segala fasilitas sudah disediakan, dan harapan sudah dibangun. Jika semua atlet mundur karena alasan pribadi, maka sistem profesionalisme bisa runtuh. Perdebatan ini menandai titik penting, bahwa di balik kemilau dunia olahraga internasional, ada pertarungan yang tak kasat mata. Bukan hanya antar tim, tapi antara idealisme, tekanan mental, dan batas etika profesional. Di tengah gejolak yang terus memanas, beberapa pihak mulai mencoba menjembatani konflik. Perwakilan dari Federasi Voli Asia dan mantan atlet legendaris dari kedua negara turun tangan, mencoba membuka ruang dialog antara Megawati dan Fenerbahce. Harapan mulai tumbuh, mungkin ini bisa selesai tanpa perlu ke meja hukum. Negosiasi tertutup kabarnya sedang dilakukan dengan mediator profesional. Tujuannya adalah mencari solusi terbaik tanpa harus merusak nama baik kedua pihak. Di Indonesia, banyak tokoh olahraga menyerukan agar Megawati diberi kesempatan untuk bicara. Mereka percaya
Megawati adalah aset bangsa yang harus dilindungi, bukan dihukum. Di sisi lain, mereka juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dan reputasi. Publik pun mulai lelah dengan konflik ini. Mereka ingin kejelasan, bukan drama berkepanjangan. Harapan terbesar, semoga kedua pihak bisa bertemu di tengah dan menyelesaikan kisah ini secara elegan, tanpa harus mengorbankan masa depan siapapun. Kini semua mata tertuju pada satu hal, apa langkah Megawati berikutnya? Semua menunggu klarifikasi resmi, apakah ia akan berbicara di hadapan publik atau memilih tetap bungkam selamanya? Spekulasi bahwa ada alasan lebih besar dari semua ini semakin kuat. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Megawati akan menggelar konferensi pers dari Indonesia. Namun hingga kini, belum ada jadwal yang pasti. Warganet menebak-nebak, apakah ia akan menjelaskan alasan sebenarnya atau malah membuka babak baru yang lebih mengejutkan? Apakah ini akhir dari segalanya? Atau hanya permulaan dari konflik yang lebih besar? Dunia voli internasional tak bisa tidur tenang sebelum kebenaran benar-benar diungkap. Karena dalam setiap drama, selalu ada satu bab terakhir yang bisa mengubah segalanya. Dan mungkin, bab itu akan dimulai dari mulut Megawati sendiri.